Halo Sobat Anime, maaf nih, Bang Jack agak telat uploadnya karena seharian hujan jadi agak susah nih untuk ngerekam suara. Nah yuk tanpa lama-lama langsung aja kita gas Magic Emperor. Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini sedang terjadi perdebatan di dalam singgasana Kaisar. Perdebatan ini melibatkan para petinggi-petinggi dari Kekaisaran Tianyu. Hal ini pun diperparah dengan datangnya kepala keluarga gerbang kaisar serta perdana menteri dan kepala pelayannya, yang mana mereka berdua ini disebut sebagai orang yang paling jenius di kekaisaran. Pada awalnya, kaisar pun dapat menekan 3 kepala keluarga ini dan berencana menggunakan mereka untuk menekan gerbang kaisar. Namun sejak kedatangan pihak gerbang kaisar, keadaan pun semakin memburuk. Bahkan kini pihak kaisar telah tertekan oleh mereka. Kaisar yang semakin tertekan, ia pun menjelaskan kenapa ia melarang kota Feng untuk disentuh. Ia mengatakan kalau 3 tahun lalu keluarga Yao Ming dan keluarga Qianlong bertarung di kota itu. Karena hal itulah ia mendapatkan banyak keluhan dari masyarakat. Jadi ia pun memutuskan untuk tidak ada lagi perselisihan di kota itu. Kaisar yang memang sudah kalah dalam adu argumen dan adu politik, ia pun memutuskan kalau kota Feng tetap tidak diizinkan untuk disentuh oleh keluarga bangsawan. Tapi mereka pun diizinkan untuk menangkap Ivan jika di luar kota itu. Mendengar jawaban Kaisar, kepala keluarga gerbang Kaisar ini pun mengucapkan terima kasih dengan senyum lebar di wajahnya, yang menandakan kalau kini dirinya telah menang dalam perang dingin kali ini dan pihak Kaisar telah kalah. Bahkan Kaisar pun merasa bukan hanya kalah dari gerbang Kaisar, ia juga merasa kalau dirinya telah kalah melawan 3 keluarga bangsawan itu. Dan yang terburuk, ia juga bahkan tidak dapat mempertahankan kota Feng, bahkan ia hampir kehilangannya. Mendengar jawaban Kaisar, 3 kepala keluarga ini pun mengucapkan terima kasih kepada kepala keluarga gerbang Kaisar dan Kaisar atas berkah yang diterima oleh mereka. Mendengar ucapan itu, Kaisar pun merasa sangat terhina dan menganggap kalau dirinya sudah menjadi bahan tertawaan orang-orang. Setelah itu, kini semua para bangsawan pun mengucapkan terima kasih dan pergi begitu saja. Kaisar yang melihat itu ia sangat marah dan serta sangat geram. Bahkan kini tubuhnya pun bergetar. Ia juga berpikir bagaimana bisa mereka pergi begitu saja tanpa seizin dari dirinya. Tuan Sima yang melihat Kaisar begitu marah, ia kini memanggil kembali rombongan yang ada di depannya. Tuan Sima mengatakan kalau dirinya sudah sangat lama tidak bertemu dengan mereka yang ada di depan itu. Lalu ia pun mengajak gerbang Kaisar untuk bermain game selanjutnya, sembari melemparkan suatu bidak catur yang diarahkan kepadanya dengan tentunya telah diisi oleh energi yang cukup kuat. Bidak catur ini pun melesat dengan sangat cepat dan kuat menuju kepala keluarga gerbang Kaisar, dan serangan itu pun mengarah ke arah matanya. Tapi sebelum bidak itu mengenai gerbang Kaisar, bidak itu pun dihentikan oleh jari jemari yang menjepitnya. Waduh, beb, mau dong dijepit. Oke, lanjut. Ternyata hempasan bidak itu pun berhasil dihentikan oleh seseorang yang merupakan salah satu leluhur dari gerbang Kaisar. Kepala keluarga gerbang Kaisar pun yang melihat serangan itu, ia tidak menduga kalau kekuatan dari Tuan Sima ini ternyata sangat dahsyat. Begitu juga dengan Tuan Sima, ia tidak menduga kalau leluhur gerbang Kaisar itu sama kuatnya. Orang ini yang berhasil menangkap bidak catur milik Tuan Sima, yang mengatakan kalau bermain-main dengan Tuan Sima hanya mempermalukan diri sendiri. Ini ia pun mengembalikan bidak catur milik Tuan Sima dengan sentilannya yang tentunya juga telah dilapisi oleh energi. Tuan Sima yang melihat ada bidak mengarah kepada dirinya yang tentunya sangat cepat dan kuat, ia pun cukup terkejut. Walaupun tentunya ia juga dapat menahan sentilan itu dengan menggunakan kedua jarinya. Tapi tak hanya sampai di sana saja, ternyata Tuan Sima pun membutuhkan energi ekstra untuk menahan serangan bidak catur itu, karena kini kakinya pun harus bergerak. Tuan Sima yang berhasil menahan lemparan itu, ia pun memuji leluhur itu. Ia mengatakan kalau mereka sudah beberapa dekade tidak bertemu, dan jika mereka bertarung saat ini tidak akan ada kepastian siapa yang akan menang.
Mendengar pujian itu, pria ini pun merendah. Ia mengatakan kalau Tuan Sima ini sangat berbakat dan tidak seperti dirinya. Tapi ia pun menegaskan, saat Tuan Sima asik bermain catur, maka ia pun terus berlatih meningkatkan kultivasi miliknya. Ini rombongan mereka pun pergi begitu saja dari ruangan itu. Kini Tuan Sima pun berbicara di dalam hati. Kalau ada seseorang yang dapat membuat dirinya yang merupakan salah satu penjaga naga harus menggerakkan kaki, berarti orang itu pun sangat menakutkan. Tiba-tiba ada suara gelas pecah. Ternyata gelas itu pun dibanting oleh Kaisar. Karena saat ini Kaisar pun sangat kesal. Karena ini semua sangat tidak masuk akal. Ia sangat kesal karena gerbang Kaisar berani-beraninya datang ke dalam ruang singgasana miliknya. Tapi Kaisar pun yang sedang murka, ia dicoba ditenangkan oleh Tuan Sima. Tuan Sima mengatakan jika Perdana Menteri Zugi sudah ikut berbicara, maka akan sangat sulit untuk mereka dapat berbicara logika dengan dirinya. Ia juga sengaja melemparkan bidak itu untuk memutuskan momentum. Tapi ia pun tidak menduga kalau kekuatan dari leluhur gerbang Kaisar ini sangat kuat, yang bahkan ia harus membuat Kaisar kehilangan muka. Lantas ia pun meminta maaf atas tindakannya yang ceroboh. Ini Marshal Dugu pun mulai berbicara. Awalnya ia memiliki tujuan untuk membuat para bangsawan ini untuk memecah gerbang Kaisar. Tapi karena saat ini gerbang Kaisar berhasil menyelamatkan mereka, sudah pasti ke depannya 3 keluarga ini akan berada di pihak gerbang Kaisar. Ia juga mengatakan kalau hal ini merupakan kerugian yang sangat besar. Dan ketika mereka bersama gerbang Kaisar, maka kekuatan mereka pun akan meningkat dan semakin sulit untuk dihadapi. Kini Kaisar pun kembali bertanya. Ia bertanya kapankah pertarungan 100 keluarga akan dimulai? Tuan Sima pun mengatakan kalau event itu akan dimulai 5 tahun lagi. Ia juga bertanya apa yang ingin dilakukan oleh Kaisar. Kaisar pun bertanya apakah mereka tahu kenapa gerbang Kaisar mengaku sebagai pimpinan dari 7 keluarga agung. Ia kini pun menjelaskan kalau gerbang Kaisar selama ribuan tahun telah menang dalam kompetisi keluarga itu. Jadi ketika kali ini mereka kalah, hal itu akan memutuskan momentum mereka. Dan tentunya keluarga yang mengalahkannya pasti akan menjadi incaran. Sima yang mendengar itu ia sangat terkejut. Ia juga bingung dan tidak yakin kalau ada keluarga yang dapat mengalahkan gerbang Kaisar dalam turnamen kali ini. Mengingat akhir-akhir ini mereka selalu melahirkan monster-monster yang tidak terduga. Walaupun 6 keluarga agung lainnya dapat memiliki orang-orang yang berbakat, tapi tetap saja hal itu tidak dapat dibandingkan dengan gerbang Kaisar. Bahkan di luar sana ada rumor yang beredar kalau gerbang Kaisar memiliki banyak sekali orang-orang yang berbakat yang memiliki harapan untuk melewati ranah Shenzhou. Jadi saat ini ia pun tidak tahu siapakah generasi muda di dunia ini yang akan menjadi lawan dari orang-orang gerbang Kaisar. Dengan santuy, Kaisar pun menjawab, kalau berbicara tentang monster pasti kalian tahu siapa monster yang paling songong dan paling menyebalkan. Marshal pun menebak kalau orang yang dimaksud Kaisar adalah MC kita. Kaisar pun tidak langsung menjawab, tapi ia pun mengatakan kalau dirinya telah menjaga dan melindungi keluarga Luo begitu lama, dan ini adalah saatnya mereka harus membalaskan budinya. Dia juga mengatakan selama Ivan dapat menahan gerbang Kaisar di kompetisi itu, maka dirinya akan memanfaatkan kesempatan itu untuk mengangkat keluarga Luo sebagai keluarga ke-8 untuk menjaga keseimbangan kekaisaran. Mendengar itu, mereka berdua pun setuju, mengingat rumor Ivan di luar sana sangat-sangat mengerikan. Di luar singgasana Kaisar, kini kepala keluarga gerbang Kaisar pun mengucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri. Mendengar itu, Perdana Menteri Zugi ini pun mengatakan untuk tidak perlu berterima kasih. Ia juga menebak bukankah Tuan Leng juga telah memperkirakan hal seperti ini? Setelah itu, ia pun pergi begitu saja. Tuan Leng yang mendengar itu, ia pun tidak menyanggahnya. Ia mengatakan seperti yang diharapkan dari Zugi, si Perdana Menteri itu memang terlihat sangat-sangat pintar dalam melihat segala hal. Pak tua ini pun juga tidak heran kenapa Zugi dapat menjadi kepala dari 4 pilar.
karena ia memang sangat-sangat cerdas. Dan siapakah 4 pilar yang dimaksud? Belum dibahas. Mungkin kedepannya akan dibahas. Kini salah satu penjaga Perdana Menteri ini pun mengatakan, sepertinya saat ini suasana hati dari Tuan Zugi sedang sangat baik. Ya, hal itu pun dibenarkannya. Ia merasa sangat senang karena dapat berhasil mengalahkan Kaisar dalam adu argumen. Tapi ia juga tahu kalau Kaisar dapat bertahan selama 1000 tahun bukan tanpa alasan. Saat ini, di tempat lain di Gunung Blackwing ada beberapa orang yang baru saja tiba. Pasangan kakek nenek tetua baru keluarga Luo ini pun sangat terkejut dengan apa yang ia lihat di depan matanya. Mereka pun sangat terkejut dengan apa yang mereka lihat, karena saat ini di depan mata mereka ada formasi arai tingkat 5. Mereka juga menduga pantas saja keluarga Luo ini sangat-sangat songong. Padahal yang songong itu cuma MC-nya doang. Pak tua ini pun juga bingung kenapa dirinya juga tidak pernah mendengar Ivan sebelumnya. Kini Ivan pun membuka arah itu dan kini mereka berempat pun masuk ke dalam. Di dalam sana, Ivan pun memperkenalkan mereka berdua dengan nona keluarga Luo. Melihat nona muda keluarga Luo, mereka pun tahu apa yang dikatakan oleh Tuan Li sebelumnya. Maka dari itu, mereka pun menyapa nona muda ini dengan sangat ramah dan memuji kalau nona ini sangat cantik serta anggun, bahkan mirip seperti peri. Waduh. Nenek ini juga mengatakan kalau pria yang akan mendapatkan nona ini pasti akan sangat-sangat beruntung di masa depan. Ivan pun kini berbicara dengan nonanya. Ia mengatakan kalau orang-orang ini merupakan orang-orang yang berada di ranah Shenzhou, tapi mereka ini sangat mudah untuk didekati. Anak muda ini pun merasakan kalau kedua tetua ini tidak memiliki rasa kesombongan tapi mau bagaimanapun ia pun sadar kalau orang-orang ini tetaplah seorang monster. Karena mereka semua sudah saling mengenal, kini Ivan pun meminta mereka semua untuk pergi, kecuali para tetua baru dan nona muda itu. Setelah para kroco-kroco ini pergi, kini Ivan pun mulai berbicara serius. Ia meminta mereka berdua untuk menjaga formasi arai api di selatan dan formasi es di utara. Bersama Tuan Li dan Tuan Yansong, mereka berempat pun akan menghubungkan 4 formasi arai secara bersama-sama. Dan itu akan membuat tempat ini tidak dapat tertembus. Nona muda ini juga berpikir kalau saat ini keluarga Luo memiliki 4 master yang sangat mengerikan, yang akan mempertahankan dan menjadi pondasi besar dari keluarga Luo. Dia juga berpikir dengan adanya mereka berempat, ia merasa tidak perlu khawatir kalau 7 keluarga agung datang menyerang. Kini Ivan pun mengambil sesuatu dari balik jaketnya. Ia juga mengatakan karena mereka sudah menjadi tetua baru keluarga Luo, ia sebagai kepala pelayan tidak akan memperlakukan mereka dengan buruk. Ia pun memberikan giok yang berisi sekumpulan rahasia hidup dan mati. Karena Ivan menganggap hal itu sangat cocok untuk mereka berdua. Mereka berdua yang mendapatkan benda itu dari Ivan, mereka pun masih trauma. Dan kini mereka saling melirik satu sama lain. Ivan pun mengatakan kalau yang diberikannya bukanlah seni bela diri. Karena yang tertulis di sana hanyalah harta yang dapat merubah kekuatan mereka saat ini. Dan itu adalah metode peningkatan yang tidak terbatas. Mendengar itu tentu saja membuat mereka sangat terkejut. Ivan pun menambahkan apa yang disebut hidup dan mati adalah cara yang tepat untuk berada di antara keduanya. Ia juga mengatakan gabungan dari 2 kekuatan yang saling berlawanan dapat menghancurkan dunia. Tapi jika kekuatan itu tidak dapat dikendalikan dengan baik, hal itu hanya akan menimbulkan kerugian diri sendiri. Oleh karena itu, set rahasia ini disebut sebagai set rahasia kematian. Nona muda ini pun yang memang masih polos, ia pun protes dan dengan mengatakan bukankah ini terlalu berbahaya? Melihat sikap nonanya seperti ini, mereka berdua pun setuju dengan apa yang dikatakan Tuan Li beberapa waktu lalu, kalau mereka harus menjaga hubungan baik dengan nona ini. Tapi Ivan pun mengatakan untuk tidak perlu khawatir, karena jika teknik ini digunakan oleh orang lain, maka kemungkinan besar mereka akan mati. Tapi dirinya pun sudah memastikan dengan melihat keterampilan dari pasangan ini dalam menggabungkan air dan api. Ia pun merasa kalau ini benar-benar sangat cocok untuk mereka.
Ia juga menambahkan berarti mereka berdua ini telah memahami satu sama lain secara transparan. Ia pun juga mengatakan kalau mereka berdua ini memiliki sifat yang saling berlawanan dan dapat mengendalikan kekuatan yang dihasilkan dari gabungan air dan api. Setidaknya mereka pun memiliki peluang berhasil sekitar 50%. Mendengar peluang mereka hanya 50%, tentu saja hal itu membuat mereka sangat terkejut. Begitu juga dengan nona muda ini, ia mengatakan kalau peluang itu sangat kecil. Ivan yang mendengar itu, ia mengatakan semakin besar bahaya, maka semakin besar juga hadiahnya. Dan ada satu hal lagi yang dapat ia janjikan. Ia mengatakan kalau teknik ini tidak memiliki batas. Dan jika mereka berdua saling bekerja sama di masa depan, bukan tidak mungkin mereka dapat mengalahkan 5 penjaga naga secara bersama-sama. Dan tentu saja perkataan Ivan pun mengejutkan mereka semua yang ada di sana. Pasangan kakek nenek ini pun tentu saja sangat senang, karena ia mendengar kalau mereka dapat mengalahkan 5 penjaga kaisar di masa depan. Tuan Li yang mendengar itu kini tubuhnya pun gemetar. Ia mengatakan di dalam hati kalau para penjaga gerbang kaisar ini merupakan kekuatan tempur utama dari kekaisaran Tianyu. Ia juga mengatakan bahkan sangat sulit untuk berurusan dengan salah satu dari mereka, apalagi dengan 5 orang secara bersama-sama. Tapi Tuan Li pun juga tahu kalau Ivan ini tidak pernah berbohong, karena Ivan mengatakan hal demikian pasti ada kesempatan itu. Mengingat mengalahkan para penjaga kaisar merupakan impian utama dari Tuan Li. Ini Tuan Li pun berbicara, ia meminta bisakah dirinya berlatih teknik itu? Pasangan kakek nenek ini pun mengatakan kenapa Tuan Li mau memiliki teknik ini. Bukankah teknik ini sudah diberikan Ivan kepada mereka? Tapi Ivan pun mengatakan dengan tegas, jika Tuan Li berlatih teknik itu, maka ia akan tewas. Tapi Tuan Li pun tidak terima dikatakan seperti itu. Ia mengatakan kalau dirinya memiliki bakat dan kekuatan. Dan ia merasa kalau dirinya jauh lebih kuat daripada mereka. Tanpa berbicara, Ivan pun menunjuk ke arah pasangan kakek nenek itu. Tuan Li yang melihat wajah si nenek memerah, ia pun sangat bingung dan bertanya memangnya apa salahnya? Apakah ada yang salah atau bagaimana? Ataukah teknik ini sangat sulit atau bagaimana? Kini Tuan Li pun meminta agar dirinya dapat melihat teknik itu. Tapi si nenek dengan muka malu-malu ia mengatakan untuk tidak membuat masalah. Sedangkan si kakek ini pun mengatakan bagaimana mungkin Ivan dapat menemukan metode kultivasi ganda karena ini sangat memalukan. Mendengar kultivasi ganda tentu saja membuat Pak Tua ini terkejut, karena mereka yang melakukan kultivasi ganda harus memiliki pasangan untuk dan terus-terusan sampai jadi jago. Dan sampai di sini dulu Magic Emperor dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Kalian bayangkan aja Tuan Li dengan si nenek kecil ini, waduh bisa tembus nih sampai rahim nih, waduh.